Kalian semua pasti pernah mikir, sebenarnya buat apa sih kita tuh belajar matematika di sekolah? Kenapa kita harus belajar kalkulus, integral, trigonometri, dan lain-lain? Emang semua itu bakal kepake? Nah, sama nih, aku dulu juga pernah mikir kayak gitu. Ngapain sih aku belajar matematika? Toh aku juga nggak mau jadi mathematician. But as time went by, I came to realize that we have to learn maths. Sekalipun kita nggak mau jadi ahli matematika. Nah, di video kali ini aku mau sharing sedikit perspektif aku tentang kenapa sih kita tuh harus belajar matematika. Sebenarnya menurutku, if we take a closer look, matematika itu sebenarnya bukan cuma tentang angka, bukan cuma tentang dapat nilai besar, tentang kerjain soal matematika dengan cepat dan tepat, itu semua bukan tentang itu. Tapi matematika itu tentang cara berpikir. Aku ambil contoh kayak gini, sesimpel kamu belanja di warung, terus kamu mau beli 3 bungkus mie instan dengan harga 3.000 per bungkusnya. Terus kamu juga mau beli 2 bungkus roti yang harganya 4.000 per bungkus. Kalau ditotalin harganya tuh bakal jadi 17.000. Tapi yang harus kamu bayar itu 17.000. Nah, misalnya nih, kamu punya uang 20.000 di kantong. Kalau kamu kasih 20.000 itu ke pemilik warung, otomatis kamu bakal dapat kembalian 3.000 rupiah. Nah, entah kalian sadarin atau enggak, itu sebenarnya pakai matematika loh. Untuk hitung total belanjaan dan berapa kembalian yang kamu dapetin, semua pakai matematika. Kalau nggak bisa matematika, udah pasti lewat. Jadi sekalipun pemilik warung itu nipu kalian juga pasti nggak bakal sadar kalau kalian nggak bisa matematika. Terus nih, misalkan kalian lagi di dapur. Misalnya kamu mau buat kue tart nih. Aku ambil contoh satu loyang kue tart butuhnya 100 gram gula. Tapi kamu mau buat cuma setengah loyang doang. Nah, berapa gram gula yang harus kamu masukin ke adonan? Nah, untuk tahu berapa gram, itu kamu harus pakai matematika juga. Nah, kayak yang kedua, matematika itu juga berguna kalau kita mau nyusun budget. Misalnya kamu habis gajian, aku ambil contoh gajinya itu 5 juta per bulan. Nah, di sini kita itu mau budgeting. Jadi misalkan kos itu harganya 700.000. Terus makan sehari-hari harganya 30.000. Kalau dikali 30 hari, ya otomatis 900.000. Paket internet 120.000, sisanya dipakai untuk jajan, nabung, healing, dana darurat, dan lain-lain. Nah, di kepala kalian tuh pasti muncul pertanyaan kayak, kalau misalnya aku jajan 250.000 nih seminggu, kira-kira bakal cukup nggak ya sampai gajian lagi nanti? Terus, kalau misalnya nih, aku pangkas uang jajanku, kira-kira aku harus pangkas berapa? Nah, untuk susun budget, untuk hitung, sama prediksi kemungkinan, itu semua kan butuh matematika. Jadi nggak bisa kalau kalian tuh asal hitung doang. Nah, yang ketiga, matematika bukan cuma tentang dapetin jawaban dengan cepat dan juga tepat. Tapi itu tentang mau mikir sampai kamu ketemu jalan keluarnya, sampai kamu ketemu solusi atas permasalahannya. Misalnya kamu lagi kerjain soal tentang kalkulus. Tapi kalau kamu pakai cara ini, kamu nge-stuck, nggak dapat hasilnya. Terus kamu coba cara lain, hasilnya masih tetap sama, kamu tetap nge-stuck, nggak bisa selesaiin sampai akhir. Terus kamu coba lagi pakai cara lain, dan pakai cara yang terakhir ini, akhirnya kamu bisa ketemu jawabannya. Jawaban kamu tepat. Nah, proses mencari jawaban dengan berbagai cara tadi lah sebenarnya yang berguna. Itu yang melatih kamu untuk selalu cari alternatif. Misalnya kamu masih belum ketemu pemecahannya. Karena ya aslinya nggak semua masalah itu bisa langsung diselesaikan. Kadang-kadang kita tuh butuh approach lain untuk bisa solve the problems. Jadi menurutku, kalau kamu ngerti cara main sesungguhnya dari matematika, ini tuh bakal helpful banget. Nah, yang keempat, matematika itu juga bisa dipakai untuk mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, ada paket data. Aku ambil contoh paket data A sama paket data B. Nah, yang paket data A, harganya itu 50.000 dan kamu bakal dapat 10 giga. Paket data B harganya 100.000 dan kamu bakal dapat 25 giga. Nah, kira-kira yang mana nih yang lebih murah? Kalau kita lihat secara nominal, mungkin banyak dari kalian yang mikir kalau paket data A itu lebih murah. Iya sih, kalau dilihat secara nominal, 50.000 sama 100.000. 50.000 lebih murah. Tapi apakah benar paket data A itu lebih murah dibanding paket data B? Nah, ayo kita hitung secara matematikanya. Nah, paket data A 50.000 kamu dapat 10 giga. Kalau kita hitung berarti kamu dapat 5.000 per giganya. Sedangkan paket data B dengan harga 100.000 kamu bisa dapat 25 giga. Kalau kita hitung berarti harganya 4.000 per giga. Nah, kalau dihitung secara satuan, lebih murah harga paket data B dibandingkan paket data A. Jadi disinilah perhitungan matematika itu dipakai dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kamu sendiri, kira-kira kamu bakal pilih paket data A atau paket data yang B? Aku sih bakal pilih paket data yang B, karena lebih murah secara satuan. Ya walaupun nominal yang harus dibayarin itu lebih besar. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, matematika itu bukan cuma tentang angka, tentang dapat nilai besar, tentang bisa kerjain soal dengan cepat dan tepat. Itu semua bukan tentang itu. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, matematika itu tentang cara berpikir, tentang problem solving, dan juga tentang decision making. Oke, mungkin segitu dulu aja video untuk hari ini, dan semoga bermanfaat ya buat kalian.